Nah, di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu 15 hukuman bagi orang yang menyepelekan dan meninggalkan ibadah sholat. Ini diingat-ingat nih. Ada 15 hukuman dari Allah. Nanti pulang ke rumah, itu disampaikan itu. Ini bahayanya. Mudah-mudahan ini membuat orang-orang yang kita ingatkan bisa tersadar nanti, supaya tidak main-main dengan ibadah sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang paling diutamakan dalam Islam. Ibadah nomor berapa? Nomor 1 dalam Islam itu apa? Syahadat. Setelah syahadat yaitu ibadah sholat. Kalau segala syariat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ketika Rasulullah berada di atas bumi. Tapi kalau untuk sholat, Rasulullah diangkat tinggi-tinggi, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingat-ingatkan juga, mudah-mudahan yang punya suami misalkan ya, ini ingat-ingatkan aja anak-anak kita untuk tidak menyepelekan ibadah sholat ini, apalagi meninggalkan ibadah sholat. Disebutkan di dalam kitab ini, wa man tahawana bis sholawat aqabahullah bi khamsi asyrata uqubatan. Barang siapa yang menyepelekan sholat, barang siapa yang menyepelekan dan meninggalkan ibadah sholat, maka Allah akan memberikan 15 hukuman. Sittun fid dunya. Jadi Allah bagi-bagi. 6-nya itu Allah berikan di atas dunia. Jadi ketika di atas dunia ada 6 hukuman. Ada 6 hukuman bagi orang yang menyepelekan ibadah sholat. Kemudian wasalasun indal maut. 3-nya itu ketika ia hendak meninggal. 6-nya di dunia, jadi 15 hukuman bagi orang yang menyepelekan sholat. 6-nya itu di dunia, wasalasun indal maut. Dan 3-nya itu ketika hendak wafat nanti. Kemudian wasalasun fi qabrihi, dan 3-nya itu ketika dia berada di dalam kubur. Wasalasun inda khurujihi minal qabri, dan 3-nya itu lagi ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kita itu setelah meninggal nanti masuk ke dalam kubur. Lama kita itu di dalam kubur menunggu terjadinya hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, barulah kita dibangkitkan. Dan mati itu bukanlah, makanya sering kita mendengarkan orang mengatakan, marilah kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Mati bukanlah akhir daripada kehidupan. Justru mati itu awal sebetulnya. Apa ayatnya? Lupa pula ayatnya. Apa? Surah Al-Baqarah. Fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah. Apa nama? Kaifa takfuru. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kita itu awalnya tidak ada. Kita tidak ada awalnya, mati. Setelah kita mati itu Allah kumpulkan seluruh ruh yang akan hidup di muka bumi Allah ini, kemudian dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan?
maka semuanya bersaksi, makhluk-makhluk itu, ruh-ruh itu bersaksi. Bala syahidana, kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian ruh itu Allah simpan ke suatu tempat yang penuh dengan misteri. Nggak ada orang yang tahu, Nabi pun tidak mengatakan kepada kita di mana ruh itu. Lalu setelah itu barulah ruh itu dititipkan ke dalam rahim seorang ibu. Amwat fa ahyaku, kemudian kita dihidupkan, lahir ke dunia, hidup. Summa yumitukum, setelah hidup mati. Jadi episode ketiga, orang yang meninggal itu udah duluan daripada kita. Dalam antrian sekarang ini, antrian panjang itu, nah kita ini masih di belakang antriannya. Mereka udah duluan. Sebetulnya kita lebih mau dulu daripada akhir, ya enggak? Kalau dalam antrian itu pasti kita mau duluan. Nah, ibaratnya seperti itulah. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Setelah mati nanti dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Yang terakhir itu kita dikembalikan kemana? Antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi wa man tahawana bis salawat aqabahu Allah bi khamsa asyrata uqubatan. Sittun fid dunya wa salasun 'indal maut wa salasun fi qabrihi wa salasun 'inda khurujihi minal qabri. Siapa yang menyepelekan bahkan meninggalkan ibadah salat, Allah akan memberikan 15 hukuman. 6 hukumannya itu di dunia, 3 hukumannya itu ketika dia mati, 3-nya lagi ketika dia di dalam kubur, dan 3-nya itu ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Diingat-ingat nanti disampaikan ke anak-anak kita, disampaikan kepada suami-suami kita. Mungkin mereka sudah paham sebetulnya, tapi perlu yang namanya mengingatkan dalam kebaikan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Masalah surga dan neraka itu urusan Allah, kita nggak tahu, tapi mengingatkan dalam kebaikan adalah suatu kewajiban. Ini kalau ada orang mengatakan antum ini macam antum ahli surga, ya, masalah surga dan neraka itu urusan Allah, tapi ingat, mengingatkan dalam kebaikan itu adalah sebuah kewajiban. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Wa masumiyal insan illa linasyihi. Tidaklah dinamakan manusia melainkan karena sifat lupanya. Ada orang-orang yang hebat, mungkin dia bisa terlupa. Jadi Pak Ustaz itu anaknya meninggal, sebelum anaknya meninggal dia diundang-undang ceramah, berikan nasihat itu. Tolong kuatkan kami. Wah, Ustaz hebat. Ketika anaknya meninggal, apakah dia mampu juga seperti itu? Tidak, dia butuh orang lain untuk mengingatkan. Itu namanya manusia. Jadi kita bukan berarti kita mengingatkan saudara-saudara kita itu kita lebih hebat, tidak. Kita hanya menjalankan sebuah kewajiban. Oh, ketika itu kita lagi ingat. Ketika itu mungkin dia tidak ingat. Itu ibu-ibu pengajian itu udah paham semua ini. Tapi yang namanya saling mengingatkan dalam kebaikan itu kita sangat butuh dengan teman-teman kita, orang-orang baik. Ibu-ibu pengajian itu tempat ibu bercerita, itu sama-sama kawan-kawan ini. Nah, kawan-kawan di luar itu tidak bisa. Kadang-kadang yang tidak mengaji beli cabai, bawang di warung itu lama sekali ngomongin suami orang. Ngomong ini. Ribah, cerita. Kalau ada masalah, Bu, itu jangan ceritakan kepada teman-teman yang tidak mengaji. Ceritalah di sini. Mungkin banyak nasihat-nasihat yang akan masuk pada kita. Insya Allah di sini orang-orang yang benar-benar mampu untuk menyimpan aib saudaranya. Itu penting. Tapi kalau orang tidak ngaji, dia ceritakan keburukan kita yang kita ceritakan, dia ceritakan lagi pada orang lain. Ingat ya, ini cuman semua antum saya bilang ini. Mulai tidak mau bilang dia jangan bilang sama dia ya. Ini sama antum saya bilang. Panjang itu namanya sudah menjadi rahasia umum itu. Padahal dia bilang sama kita baik, dia bilang juga jangan bilang sama dia dah. Dia tadi ngomong sama saya, cuma ngomong sama saya baik.
Kaget saya ngomong sama antum, jangan ngomong lagi sih bakal lagi. Panjang-panjang, akhirnya orang tahu semua. Orang diam-diam beda, kita beda tahu. Ya udah tahu. Nah, ini 15 hukuman. 3-nya di dunia. Apa hukumannya itu? 6 hukuman di dunia itu. Ya, 6 hukuman di dunia bagi orang yang menyepelekan sholat. Nah, ibu itu datang. Ini pembahasan subuh kemarin, Bu. Ini ibu itu. Kemarin ini sudah disampaikan materi di kajian subuh hari Ahad. Ini di sini juga kemarin. Tapi mereka nggak mencatat. Yang pertama, untuk di dunia itu, fa ammal lawati fid dunya fal ula yunza'ul barakah min umrihi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Orang yang meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, itu yang pertama hukuman di dunia itu Allah cabut keberkahan daripada umurnya. Yunza'ul barakah min umrihi. Kita ini, Bu, hidupnya sama-sama 24 jam sehari semalam. Kalau sehari berarti 12 jam. Kalau sehari semalam 24 jam. Tapi orang yang hidup 12 jam itu keberkahannya berbeda-beda. Ibu 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz misalnya. Ini enggak ada sama sekali. Yang ada ngomongin orang aja. Ngaji tidak, tilawah tidak, selawat tidak, istighfar tidak. Ngomongin orang terus, ngelawan suami terus. Bedakan keberkahan umurnya. Padahal kita sama-sama 12 jam. Tapi dengan 12 jam itu ada orang yang bisa menjalankan kehidupannya itu untuk meraih pahala dari Allah. Tapi ada orang yang hidup 12 jam itu yang hidupnya penuh dengan dosa. Ada orang umurnya 30 tahun. 30 tahun cuma umurnya. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang hidupnya itu diingat-ingat sama orang. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala 40 tahun umurnya. Dia kitabnya dikaji oleh semua pesantren-pesantren di dunia ini. Bentar umurnya. Ada orang umurnya 100 tahun. Orang yang hidupnya sebentar tapi digunakan untuk ibadah. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh itu berapa keutamaannya? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita hidup 5.000 tahun di dunia ini belum tentu bisa mengumpulkan dunia seisinya. Bayangkan orang yang tidak sholat subuh itu di mana keberkahannya. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat subuh itu berkah umurnya. Belum lagi sholat subuhnya, belum lagi sholat zuhurnya, itu berkah. Di mana letak berkahnya orang yang tidak sholat? Bayangkan. Makanya kata di dalam kitab ini Irsyadul Ibad, orang yang meninggalkan sholat itu hukuman yang pertama itu yunza'ul barakah mina umrihi. Allah cabut keberkahan. Hidup di dunia ini hampa, tak bermakna di sisi Allah. Yang adanya ya minta umur panjang terus. Sholat tidak minta umur panjang. Gimana ceritanya? Justru karena panjang umurnya itu semakin dalam dia menggali api nerakanya. Semakin dalam dia menggali tempatnya di dalam neraka. Jadi jangan minta umur panjang kalau kita tidak bisa berbuat baik. Itu salah. Panjangkanlah umur kami. Padahal hidup kita di dunia ini nggak pernah sholat. Orang nggak sholat jangan minta umur panjang. Sama dengan gali neraka. Nah, berapa umur kita sekarang? 40 tahun. Wahum yastarihuna fiha. Ketika ahli neraka itu berteriak di dalam surah Al-Fatir ayat 37, wahum yastarihuna fiha. Ketika ahli neraka itu berteriak di dalam neraka, ya Allah kembalikan kami ke bumi untuk melaksanakan ibadah. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku sudah panjangkan umur kalian? Ini kata para ulama. Kalau Allah sudah menjawab pertanyaan itu, maka kita tidak akan mampu menjawab. Dan kata para ulama, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ada yang mengatakan umur di atas 40 tahun. Kalau Allah sudah bertanya di atas umur 40 tahun dimasukkan ke dalam neraka, kita berteriak, ya Allah kembalikan kami ke bumi. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum. Bukankah aku sudah panjangkan umurmu?
ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir. Aku sudah berikan peringatan, banyak ceramah-ceramah. YouTube bisa kita buka. Peringatan itu sudah masuk ke pelosok desa. Di mana aja, nggak ada alasan orang tidak sholat karena tidak tahu sholat. Karena ulama sudah menyebar di seluruh penjuru dunia hari ini. Di mana alasan kita nggak sholat? Ketika kita berteriak, kata Ibnu Abbas, di atas umur 40 tahun kita berteriak, Allah berkata kepada hambanya, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Peringatan itu sudah datang, tapi kalian tidak mau mengikuti. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, kita tidak bisa menjawab lagi. Surah Al-Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum, aku sudah panjangkan umur. Kalau sudah dipanjangkan oleh umur, seakan-akan Allah itu sudah marah, kesal sama kita. Aku kan sudah panjang umur kalian, kenapa kalian tidak melaksanakan ibadah itu? 40 tahun kalian hidup di muka bumi Allah ini, kenapa nggak sholat? Mustahil orang itu nggak datang. Mustahil peringatan itu tidak datang. Di mana letak keberkahan umur kita? Jadi kalau orang yang melaksanakan ibadah sholat, berarti berkah umurnya. 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Belum lagi sholat subuh, belum lagi sholat isya, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sholat ini jangan sampai satu orang pun di dalam rumah kita tidak melaksanakan sholat. Kalau ada, ingatkan. Menghilangkan keberkahan di dalam rumah kita. Ingatkan, itu gunanya kita mengaji. Itu pentingnya sholat. Sholat ini penting. Kami belum baik. Orang itu sholat terus, tapi nggak baik. Sudahlah dia tidak sholat, dia tidak baik. Sudahlah ia sholat masih tidak baik, apalagi dia tidak sholat. Jadi jangan ada perkataan-perkataan seperti itu, jangan didengarkan. Sholat aja kita. Tapi sholat yang memperbaiki ibadahnya itu rukun dan wudunya. Seperti apa yang sudah kita pahamkan kemarin. Kalau orang menyepelekan sholat itu, orang yang menyepelekan rukunnya juga. Termasuk orang menyepelekan sholat itu. Rukunnya tidak disempurnakan, wuduknya tidak disempurnakan. Padahal kita sudah belajar gimana cara wuduk yang benar, gimana cara istinja yang benar. Karena berangkat daripada istinja, banyak orang yang tidak sah sholatnya. Istinjanya nggak benar, wuduknya tidak sah. Wuduknya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau wuduknya tidak sah. Makanya fikih itu penting, mengajarkan kepada kita gimana cara istinja yang benar, mengeluarkan seluruh kotoran yang ada di dalam perut kita. Setelah istinja kita benar, kita naik kepada tahap selanjutnya, berwuduk. Wuduknya kita benar, baru kita sholat. Sholatnya kita benar, kita baca Al-Quran. Maka orang yang seperti inilah yang diberikan keberkahan oleh Allah. Orang istinja nggak benar, kalau istinjanya tidak benar, berarti wuduknya tidak sah. Kalau wuduknya tidak sah, sholatnya tidak sah. Makanya kata Nabi, lewat di suatu jalan, ada kuburan yang dikatakan oleh Nabi diazab di dalamnya. Kenapa? Karena kencingnya tidak bersih. Ini diabaikan oleh banyak orang. Bukan sedikit orang mengabaikan ini. Banyak orang tidak. Makanya ulama itu betul-betul mengajarkan kita gimana cara istinja yang benar. Supaya semua kotoran yang ada itu tidak menempel dengan celana kita. Sehingga kalau itu sudah bersih, sudah kita pelajari gimana cara istinja yang benar, cara kita membersihkan istinja itu dengan benar, barulah kita berwudu. Wuduknya sah, sholatnya sah, baru datang kehusyukan. Gimana Anda mau datang kehusyukan di dalam sholat kita sementara kita belum menyempurnakan wuduk dan istinja kita? Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan itu termasuk juga orang yang fawailul lil musallin. Itu kata para ulama, celakalah bagi orang-orang yang sholat itu. Kenapa? Mereka lalai di dalam sholatnya. Lalai di dalam sholat termasuk dia melupakan daripada rukun sholat. Nah, jadi hukuman yang pertama itu diberikan oleh Allah di dunia itu, Allah cabut keberkahan daripada umurnya. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita, sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu memang betul-betul berkah dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi ingat, jangan biarkan satu orang saja di dalam rumah kita terutama, kalau dia itu meninggalkan sholat, ingatkan, jangan sampai tidak sholat. Yang penting kita ingatkan dulu, karena ini amat sangat penting, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua itu hukumannya
Wasaniyatu yumhasi masalihin min wajhihi. Allah itu hilangkan tanda-tanda kesolihan pada wajahnya. Jadi nengok dia ini kayaknya mau marah aja nampak. Tidak senang nengok dia. Ada orang seperti itu. Tapi kalau orang sholat itu, walaupun dia nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat, tapi enak aja ditengok. Allah berikan itu, cahaya itu. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak enak ditengok. Orang dan Islam nggak enak kita tengok kadang. Tapi kalau orang sholat, walaupun dia nggak ini, enaknya ditengok. Cara dia senyum, ya, tengok dia. Ibu-ibu, coba kalau orang yang rajin sholat nampak dia, ada keberkahan. Allah, kalau dia itu meninggalkan sholat, Allah cabut keberkahan, Allah hapus tanda-tanda kesolihan pada wajah. Jadi nggak ada tanda-tanda kesolihan. Sholat tidak apa tidak ada. Nengok dia tuh malas saja. Kalau dia duduk situ nggak, kita pergi lain tempat lain. Kenapa? Nggak enak ditengok. Allah cabut tanda-tanda kesolihan. Jadi orang yang sholat ada tanda-tanda kesolihan tersendiri daripada wajahnya. Kemudian yang ketiga, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Ini semuanya kita sudah tahu. Setiap amal yang ia lakukan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah dan tidak akan mendapatkan balasan apapun. Tiap hari saya bersedekah, tuh ngasih anak yatim. Itu satu lembaga anak yatim tuh saya berikan duit 100 juta per orang. Balik ke rumah sholat lewat, gak ada apa-apa. Ingat, banyak orang hari ini antum tuh sholat terus, sedekah gak pernah. Saya walaupun tidak sholat sedekah banyak. Allah tidak akan membalas semua itu. Semuanya hampa, tak bermakna seperti buih di atas lautan. Gak ada makna di sisi Allah. Allah tidak akan membalas kebaikan kita kalau kita tidak melaksanakan sholat. Ingat, sholat itu yang pertama kali. Makanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Orang kalau sholat terhindar dari perbuatan itu. Kami sholat terus, tapi berarti sholatnya belum benar. Sholatnya yang bermasalah. Orang kalau sholatnya benar, insya Allah. Makanya perbaiki ibadah sholat kita. Orang kalau sholat pasti hatinya tenang. Apapun masalah kita, bawa sholat 2 rakaat. Sholat mutlak aja, tenang. Apalagi sholat wajib. Ini sholat wajib ini. Pasti tenang hati kita. Bangun bunda itu jam 12 malam ada masalah. Sholat kita neteskan air mata. Air mata yang bersaksi di hadapan Allah itu nanti. Air mata itu bisa bersaksi di hadapan Allah. Hadisnya sahih. Pernah tidak nangis? Orang yang pernah nangis di dalam sholat berarti hatinya lembut. Siapa yang pernah nangis? Pernah nangis misalkan. Berarti lembut kan hati. Perempuan insya Allah nangis. Mengingatkan dosa-dosa kita. Berapa banyak umur yang Allah berikan kepada kita. Bangun di tengah malam. Orang nggak banyak berdoa. Peluang untuk dikabulkan itu amat sangat besar. Jadi 2 rakaat aja kita sholat itu mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Tidak ada yang lebih tenang kecuali kita mengadu kepada Allah. Aqrabu ma yakunu bainal abdi mir rabbih wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya itu yaitu ketika sujud. Sujud yang paling bagus itu adalah sujud di dalam sholat. Maka di sujud terakhir itu mintalah kepada Allah. Di sujud terakhir nggak apa-apa lama-lama. Minta di dalam hati di dalam hati. Tapi jangan terucap dengan ucapan selain daripada berbahasa Arab bisa membatalkan ibadah sholat. Di dalam hati kita sujud di sujud terakhir itu nggak apa-apa. Kalau kita sholatnya tahajud, sholat sunnah, sujud berapa lama pun tidak apa-apa. Kecuali sholat jamaah. Kalau sholat jamaah telah orang nunggunya, ya kan? Kepentingan orang beda. Sholat jamaah ya normal-normal saja. Tapi kalau sholat sunnah berapa banyak kita? Mengadulah saat pada Allah karena jarak pada saat ini paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang keyakinannya kuat pada Allah itu pasti menjalankan ibadah itu dengan penuh ketenangan. Kita ini keyakinan aja kita ini belum. Jadinya apa tidak Allah balas ini? Keyakinan kita belum kuat. Makanya ada istilah hakul yakin. Ya, harus benar-benar yakin kepada Allah. Bismillah itu kita baca, itu bisa mengabulkan juga itu. Banyak orang ruqyah itu. Baca ini saya pernah itu ruqyah. Baca ayat Al-Qur'an, enggak ada efek itu. Giliran ustaz itu yang baca. Ustaz Juanda tahu enggak Ustaz Juanda?
Tahu Ustaz Juanda? Kalau Ustaz Juanda tuh baca, wah, langsung muntah-muntah di mana. Keyakinannya kuat. Kami belum kuat berarti keyakinannya. Itu penting. Kita yang belum, keyakinan kita belum ada. Jenguk orang sakit, ada doanya, sahih hadisnya dari Rasulullah. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiaq. Apa kata Rasulullah? Kalau dia gosokkan itu, baca dan usap itu kepada orang yang sakit, pasti Allah akan sembuhkan. Kalaupun tidak sembuh, itu bukan karena sakit itu lagi. Pasti. Kemarin sudah dicatat, Bu ya. Dan saya kasih kemarin fotokopinya doa menjenguk orang sakit dari hadis-hadis Rasulullah SAW. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ay yashfiaq. Baca 7 kali kepada orang yang sakit, pasti itu akan sembuh. Rasulullah menjamin. Gosok 3 kali. Iya, jemaah yang hari Ahad kemarin. Ada kemarin doa. Tapi baca dengan penuh keyakinan. Baca doanya, gosok. Orang itu juga baca-baca itu, dukun itu, itu doanya itu bacanya kan, tapi dia yakin itu, padahal tidak tahu tuh kemana arah maknanya, itu nggak pahamin. Ini kita langsung diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bacakan doa itu kepada orang yang sakit 7 kali, diusap ke badannya yang sakit, pasti akan sembuh. Apa doanya? As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ay yashfiaq. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ay yashfiaq. Kalau saya mengamalkan ini. Nah, itu banyak, doa-doanya masih banyak. Ada lagi ruqyah daripada Jibril. Ada ruqyah Jibril itu. Ruqyah Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad SAW. Ada bacaan ruqyahnya. Hadisnya sahih. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, Allah cabut tanda-tanda kesolehan. Ya, Allah cabut tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan ibadah salat ini wasalisatu kullu amalin ya. Ya, yang ketiga sudah ya. Warabi'ah, yang keempat. La yurfa'u lahu du'a'u ila sama. Tidak diangkat doanya sampai ke langit. Banyak apapun kita doa kalau enggak salat ya, enggak akan pernah diangkat. La yurfa'u du'a'u ila sama. Doa yang mendatangkan kebaikan untuk dia. Ada juga orang itu Allah kabulkan doanya tapi mendatangkan keburukan untuk dia. Ini maksudnya doanya tidak diangkat, yang doanya itu memberikan kebaikan kepada dia. Allah itu mengabulkan doa, Allah itu tahu baik atau tidak untuk kita. Makanya orang terkadang doa itu dikabulkan di dunia, terkadang tidak Allah kabulkan di dunia. Nanti di akhirat baru kita 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Kadang Allah kabulkan di dunia, kadang Allah kabulkan di akhirat. Nah, semuanya itu ada kebaikan. Nah, orang yang tidak salat, la yurfa'u lahu du'a'u ila sama. Doanya tidak akan pernah diangkat. Jadi kalau kita salat, berarti disitulah Allah mengangkatkan doa. Wal khamisatu laisa lahu hazzun fi du'a'us salihin. Yang kelima, dia tidak mendapatkan bagian daripada doa orang-orang yang saleh. Karena orang yang saleh kan tiap malam berdoa tuh, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan baca Yasin, baca doa itu dah. Nah, kita dapat bagian itu. Kan kita orang muslim tuh. Kita orang beriman kan? Dapat bagian. Nah, orang yang tidak sholat yang berharap itu enggak dapat. Orang yang soleh kalau berdoa itu doanya makbul. Baca Yasin. Baca Yasin itu baca enggak pernah tinggal. Tiap malam enggak pernah tinggal kita didoakan sama orang. Kalaupun kita tidak berdoa, orang lain doain kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang Islam yang laki-laki dan perempuan seluruhnya. Ampunilah orang-orang yang beriman yang laki-laki dan perempuan seluruhnya. Kita dapat bagian daripada. Bayangkan kalau para ulama mendoakan kita itu. Doa waliullah mendoakan itu. Dapat kita. Makanya kadang kita nggak pernah doa katanya. Kok bisa dikabulkan itu ya? Saya tidak pernah minta, tapi Allah tahu. Orang lain doain kita. Kita dapat bagian itu. Nah, kita yang nggak sholat yang harap itu. Tidak ada bagian kita. Itu bagian orang-orang yang sholat.
Yang keenam, Allah cabut keberkahan daripada rezekinya. Ini rezekinya nggak berkah. Dapat duit 1 miliar, itu nggak pernah dia bahagia. Pikirannya itu apa namanya? Masih kurang, ya, masih nggak tenang. Ada orang duit 100 ribu, dia mampu ini. Karena kebahagiaan itu bukan terletak pada harta sebetulnya. Kebahagiaan itu terletak pada orang yang taat kepada Allah. Ada anak-anak di jalan itu, kita kasih duit 100 ribu, itu bahagianya beda dengan kita. Kayak dunia dialah yang punya itu. Padahal 100 ribu cuma, karena dia bisa beli nasi bungkus. Kita kasih pada orang yang pakai mobil depan itu duit 100 ribu, dikoyak di depan kita. Untuk apa duit ini? Karena tingkat level kebahagiaannya tinggi. Kalau udah miliaran, baru dia bahagia. Betapa level kebahagiaannya itu tinggi itu. Orang itu level kebahagiaannya rendah. Cukup duit 50 ribu, dia sudah senyum-senyum dengan kita. Allah itu adil. Orang beli dia kaya bukan berarti dia bahagia, karena level kebahagiaannya beda. Kalau dapat 5 miliar baru dia bahagia. Orang cukup 50 ribu saja dia sudah bahagia. Kayak dunia dia yang punya. Kaget pulang tengok teman-teman anak-anak tepi jalan, kasih duit, nih dek, duit 10 ribu beli nasi bungkus. Berdebar jantungnya. Betapa bahagianya dia. Tambah lagi dia melaksanakan ibadah sholat. Jadi keberkahan daripada rezekinya. Banyak orang banyak rezeki tapi tidak berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Dan berkah itu apa? Bermanfaat rezeki yang ia dapatkan. Dapat duit 100 ribu. Ada orang yang gajinya cuma 2 juta, anaknya bisa sekolah di pesantren, ya, bisa kuliah di luar negeri. Allah berikan keberkahan daripada rezekinya. Ada orang yang duitnya miliaran, ya kan, duitnya ratusan juta, mobilnya mengkilau di rumah, rumahnya tinggi, anak nggak ada. Suruh sekolah dia minggat, suruh ngaji tidak mau. Anak kalau disuruh sekolah, dia yang nginjak kita nanti. Kita mati, dia berebut harta warisan. Mati ya, main pisau itu, ditujahnya perut kawannya. Saudaranya sendiri dibunuh. Kenapa? Rebut harta warisan orang tuanya. Harta banyak tapi anak tidak mampu mengurusinya. Untuk apa harta banyak? Makanya kalau harta banyak, anak mesti harus paham. Supaya apa? Anak mampu membagikannya nanti. Ini untuk adik yang perempuan dapat 2 kali lipat. Untuk satu laki-laki dapat 1 kali lipat. Berapa? Berarti masih ingat ya? Berarti masih ingat bunda kemarin. Untuk laki-laki 2 kali. Untuk perempuan, wah, luar biasa. Bagus. Coba ngetes saja tadi. Berarti masih fokus ibu-ibu nih. Orang kalau dia hartanya banyak, anaknya tidak soleh, ya justru anaknya itulah yang mendatangkan malapetaka untuk dia di dalam kubur. Anaknya main bunuh-bunuhan, bahkan disuruhnya kita mati. Kita sakit aja dia tengok harta kita banyak, itu tidak mau dia ngobati kita. Udahlah, bawalah balik ke rumah, Pak. Nggak ada lagi harapan untuk berobat nih. Kayak kalau kita masih hidup, harta belum bisa dibagi. Kalau kita udah mati, mereka bagi-bagi harta, pesta harta kita, ya, digunakan lagi untuk berbuat maksiat. Anak-anak yang soleh, bayangkan, harta kita banyak, dapat anak yang soleh, mereka bagikan harta sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian harta yang kita bagikan itu, yang kita tinggalkan itu, dia gunakan untuk yang bermanfaat. Sisa harta kita dibangunkan ini, dibangunkan untuk anak yatim, dibangunkan pesantren. Bayangkan, anak yang soleh yang paham. Anak yang tidak soleh, yang penting dia bahagia. Dia tidak mikir, kalau dia sudah mati ya sudah. Dia tidak mikir kehidupan kita setelah itu, tidak mikir. Seperti itu. Jadi punya anak, ingatkan, ajaklah dia untuk mengingat Allah, untuk dekat kepada Allah. Sekolahlah dia di sekolah agama. Itu yang keenam. Itu balasan hukuman Allah diberikan kepada seseorang yang menyepelekan sholat ketika hidup di dunia. Yang keenam, Allah hilangkan keberkahan daripada rezekinya. Waziyadatul khair itu berkah. Berkah dalam rezeki. Berkah definisi.
Oh, kalau definisi berkah itu kalau secara umum namanya ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Itu definisi berkah. Tapi kalau kita apa namanya? Misalkan berkah dalam rezeki, bertambahnya nilai kebaikan, artinya mendatangkan manfaat untuk kita. Itu namanya rezeki yang berkah. Tapi definisinya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Minta berkah umur, semakin panjang umur kita semakin baik, semakin bermanfaat untuk orang banyak. Ada orang umur panjang nggak bermanfaat ya. Semakin panjang umurnya semakin banyak kesempatan dia untuk menggibah orang. Itu kan nggak berkah. Kemudian wa ammal lati tusibu indal maut. Adapun untuk siksaan yang diterima ketika hendak menjelang wafat, yaitu adalah yang pertama, annahu yamutu dzalilan. Dia mati dalam keadaan terhina. Orang kalau dia nggak pernah sholat matinya hina. Kita aja kadang nggak tahu dia itu mati hina. Ada orang yang kerjanya di dunianya hanya zina aja, ini meninggal dia di tempat zina. Ada orang yang kerjanya banyak joget aja, meninggal dia di tempat joget. Allah jamin itu. Orang kalau nggak pernah sholat matinya dalam keadaan hina. Kalaupun secara zahir kita melihat dia itu mati dalam keadaan baik-baik saja, sesungguhnya ada kehinaan tersendiri di sisi Allah untuk dia. Percayalah, orang kalau tidak pernah sholat dijamin matinya dalam keadaan hina. Mungkin secara zahir kadang-kadang kita melihat ada orang yang mati di tempat perzinahan, ada orang yang mati di tempat apa namanya, diskotik. Orang joget-joget sambil nyanyi dangdut, ya, ketawa-tawa sambil minum, nyawanya melayang, mati tidak ada yang tahu. Makanya kita itu dianjurkan untuk berbuat baik setiap saat. Apa yang tahu mati? 3 langkah ibu keluar dari sini nanti siapa yang menjamin nyawa kita? Nggak ada. Ada yang mengatakan saya 1 jam lagi nyawa ini masih hidup. Kafir kita. Karena kematian itu mutlak urusan Allah. Ada orang yang ketawa-ketawa aja di sini. Pulang nanti baru dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Padahal tadi bersama kita. Ada orang yang tidur nanti tadi malam. Paginya tidak bangun lagi. Karena ketika tidur ruh itu dijaga di tangan Allah. Terkadang ruh itu Allah kembalikan, terkadang ruh itu Allah tahan karena Allah sudah tetapkan kematian kita. Makanya sebelum tidur jangan lupa baca doa. Setelah tidur jangan lupa baca doa. Kita bersyukur masih diberikan kehidupan. Apa doa kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi. Kenapa baca doa alhamdulillahilladzi? Ya, kita tidak semua orang yang hidup setelah tidur, karena tidur itu Allah genggam ruh kita. Terkadang ruh itu Allah kembalikan, terkadang ruh itu Allah tahan. Kenapa? So, Allah sudah tetapkan kematian kita di saat kita sedang tidur. Hati-hati tidur, jangan sampai kita menyimpan dendam. Ini ingat semua kesalahan orang itu. Yang ini untung rugi sebelum tidur itu, hutang dia tidak. Besok saya datang ke rumahnya. Pokoknya segala kesalahan teman kita sebelum tidur lupakan. Kalau hutangnya banyak boleh lah. Hutang miliaran bisa kayak gitu, kita lunas-lunaskan aja. Ya kan? Tapi minimal kita memaafkan dia sebelum tidur. Maafkan semua orang sebelum tidur. Itu keutamaan itu, luar biasa itu. Jangan sampai kita mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Apalagi nyimpan dendam untuk besok pagi. Ingat besok pagi, awas rumahnya. Bawa parang panjang ke rumahnya. Kalau pula kita hidup mati dalam keadaan menyimpan dendam, su'ul khatimah. Sebelum tidur, alhamdulillah kita bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kita dihidupkan kembali. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meninggalkan sholat di saat hendak wafatnya nanti, dia itu mati dalam keadaan terhina. Kemudian mati dalam keadaan lapar. Orang yang tidak sholat mati dalam keadaan lapar. Lapar itu bukan sama dengan lapar kita. Kita kalau lapar ini karena tidak makan, ini laparnya azab, diberi makan pun juga sudah masih lapar juga dia. Kemudian yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Sehingga dikatakan di sini walau suqiya biharin biharid dunya maruya min atshihi. Walaupun dia mati dalam keadaan haus, apabila disiram dengan air sebanyak 1 lautan takkan bisa menyegarkan tenggorokannya lantaran sangat haus. Orang yang wafat itu hendak sakratul maut tuh hausnya minta ampun itu, kecuali orang-orang yang saleh. Hausnya itu bukan karena tidak minum. Kita ini kalau nggak haus cukup segelas cangkir itu, apa nama? Air segelas itu cukup menghilangkan haus kita.
Tapi kalau kita tidak sholat saat wafat, hendak wafat nanti sekaratul maut itu paling dahsyat itu. Macam-macam itu, setannya berjibun di situ. Karena itulah saat-saat terakhir nih. Yang ngomong sama teman-teman, ayo kita sini. Ini terakhir kita goda dia. Terakhir setan menggoda kita itu saat sekaratul maut. Maka sekaratul maut itu memang bercampur aduk itu. Ini godaan minta ampunan yang mengajak kita ke agama Nasrani, mengajak kita ke agama Yahudi, ya kan? Ini agama Nasrani ini agama yang paling benar. Saya sudah mati, orang datang, jin itu datang orang seperti orang tua kita sendiri. Adalah nak, saya sudah duluan meninggal nak. Ternyata agama yang paling benar itu bukan Islam ternyata. Yang benar itu Nasrani. Yang benar itu Yahudi. Ini agama yang paling benar. Ayah dan ibu kita datang. Padahal itu syaitan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis, ketika hendak wafat, dia datang setan itu. Apa katanya Imam Ahmad bin Hambal? Diucapkan oleh anaknya, la ilaha illallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Tidak. La ilaha illallah tidak. Ketika dia agak siuman sedikit, ditanya sama anak, kenapa bilang tidak tadi? Saya mengatakan la ilaha illallah. Dia bilang, itu bukan karena la ilaha illallah. Itu ada setan yang datang dalam bentuk tua saya mengatakan agama Nasrani yang benar, Yahudi yang benar. Saya bilang tidak. Bayangkan iman kita yang lemah. Memang tidak semua orang yang didatangi seperti itu, kata para ulama. Memang ada orang-orang yang tertentu yang didatangi. Andai kata kita didatangi, bagaimana kita melewati itu semua? Maka kukuhkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Allah akan jaga kita saat sekaratul maut. Nah, orang yang sekaratul maut ini meninggalkan sholat, dia itu mati dalam keadaan haus. Hausnya itu tidak sembuh-sembuh. Kalau kita haus cukup segelas air, ini hausnya azab. Kalau hausnya azab, sebanyak lautan itu dimasukkan ke tenggorokan kita, tidak akan pernah membasahi tenggorokan kita. Tidak akan pernah hilang rasa haus. Apalagi wafat nanti, itu amat sangat besar. Jadi itu balasan Allah ketika di dunia, ketika hendak wafat. Kemudian wa ammallati tusibuhu fi qabrihi, dan hukuman yang akan diterima di dalam kuburan. Dalam kubur nanti disiksa lagi. Bayangkan ini orang tidak sholat ini bertubi-tubi siksaannya. Memang ibadah sholat itu penting. Makanya di dalam Islam itu hukumnya itu apa nama? Orang yang tidak sholat kemarin hudud ya, dipancung ini. Itu hukuman pemerintahan. Hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tusibuhu fi qabrihi fal ula yudiku alaihi al-qabri hatta takhtalifu atla'uhu. Untuk hukuman yang akan diterima di dalam kuburan, kuburannya dipersempit oleh Allah sehingga tubuhnya terjepit dan tulang belulangnya, rusuknya banyak yang bersimpangan. Kalau kubur sudah sempit, tapi kubur itu tidak bisa kita bayangkan kayak kubur hari ini. Mungkin jauh lebih sempit daripada itu. Kita aja kalau bayangkan kuburan itu, nengok kuburan itu udah takut kita. Makanya kita dianjurkan tengok orang, bagi laki-laki, bagi ibu-ibu diperbolehkan juga asalkan terhindar dari fitnah. Kalau mengguling-guling di depan kuburan nampak orang yang nggak boleh. Tapi kalau memang kita bisa menghindari fitnah, boleh kita lihat sekali kubur. Makanya datang ziarah kita tengok kuburan itu. Kecil kuburan, kita dewek lah dalam itu. Siksaan jibun menghimpit kita. Orang yang tidak salat dalam kuburnya dihimpit, tulang belulangnya patah mematah, bersimpangan. Siksaan. Kapan? Sampai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Itu di dalam kubur. Banyak lagi hukuman-hukuman yang lain. Gimana cara Allah menghukum kita? Itu tidak perlu kita logikakan. Itu urusan Allah. Pokoknya apapun yang disebut itu kita dapatkan. Kapan waktunya? Tetap itu urusan Allah, itu kuasa Allah. Kan kemarin ada lagi hukuman yang ini, kan? Gimana kapan waktunya? Itu urusan Allah. Yang penting ada itu aja. Makanya kalau kita yakin sama Allah, maka kita akan hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, yang kedua ya. Yang pertama tadi sempit. Yang kedua, wasaniyatu yuqadu, kuburnya itu berisi api.
Sehingga si mayat siang dan malam kesakitan bergelimpangan di atas bara. Ada kemarin dengan cerita itu dia di dunia itu gak pernah sholat, banyak ilmu hitam, jadi matinya itu berasap kuburnya. Apa benar apa tidak kan? Tapi bisa saja benar. Allah ingin mengingatkan kepada kita, tapi bukan seperti itu semua. Ini Allah ingin memang betul-betul ingin memberikan peringatan kepada kita. Panas kuburnya, berasap. Yang lebih parah lagi, tonton film Indosiar. Bangun. Itu Allah alam, tidak ada benar seperti itu, tidak. Tapi kalau kita mau mengambil pelajaran ya sah-sah aja gitu kan, bahkan lebih parah daripada itu. Anak kubur kan terbang naik ke atas, wah, suruh tarik lagi masuk lagi kuburan, bisa seperti itu. Tapi sebetulnya lebih parah daripada itu. Ruang kuburnya terisi api, sudahlah tulang kita patah mematah, terisi api, apalagi azabnya. Wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi tu'banun ismuhu asyuja'ul aqra. Pernah dengar? Pernah nggak dengar? Waktu-waktu dulu Syuja'ul Aqra ini pernah dengar? Pernah dengar? Ular Syuja'ul Aqra itu diberikan di dalam kubur nanti untuk menghukum orang yang tidak sholat. Namanya ular Syuja'ul Aqra. Ini sering disampaikan ini. Jadi di dalam kuburnya akan bertemu dengan ular yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa si mayit yang meninggalkan sholat. Ular itu bernama Asy-Syuja'ul Aqra, pemberani yang berkepala botak. Iya. Bukan kepalanya banyak. Kepalanya sekok, tapi matanya dari api neraka. Kukunya dari besi. Tiap kuku panjangnya perjalanan 1 hari. Asy-Syuja'ul Aqra. Nama ularnya Syuja'ul Aqra. Klik aja di YouTube nanti, pulang ke rumah, ular Syuja'ul Aqra. Ada ustaz-ustaz yang menyampaikan itu. Kalau yakin dengan saya, dengarkan ustaz-ustaz itu nanti. Ya kan? Kalau saya dewek menyampaikan ini, ada yakin itu ustaz. Syuja'ul Aqra. Wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi tu'banun ismuhu asyuja'ul aqra. Ainahu minnar. Matanya terbuat dari api neraka. Wa azfaruhu min hadidin kullu zufrin masiratan yaumin yukallimul mayyita fayaqulu ana asyuja'ul aqra. Wa sautuhu mislur ra'di al-qasibi. Jadi Syuja'ul Aqra ini matanya dari api, kukunya terbuat dari besi, tiap kukunya panjang perjalanannya itu 1 hari. Dia berbicara pada mayat, aku adalah Asy-Syuja'ul Aqra, suara yang seperti halilintar yang meledak. Bayang. Aku adalah Asy-Syuja'ul Aqra. Agak pulang, punya handphone kan? Buka di YouTube, ular Syuja'ul Aqra. Benar tidak apa yang disampaikan Ustaz tadi? Kukunya perjalanan 1 hari sampai kemana? Sampai ke Tembesi dah. Jangan. Yang jalan normal lah, dah. Antara sampai Sungai Duren kuku, setiap kukunya ini 5 jari kuku banyak. Tak kuku ular itu berapa? Pokoknya di sini bilang setiap kukunya panjangnya 1 perjalanan. Berapa kuku ular itu Allah alam. Jadi sebutkan berapa jumlah kuku. Kalau patokannya kuku manusia ya 5. 5-nya itu panjang, cakar gitu. Kita minta itu dalam kubur itu minta cepatlah hari kiamat. Gak tiba-tiba juga hari kiamat itu kan. Kita minta cepat hari kiamat supaya apa? Cepat hari kiamat dikumpulkan padang mahsyar kemudian dihisap. Setelah dihisap masuk neraka banyak. Hisap itu bukan main nanti itu. Matahari sejengkal daripada. Itu saat padang mahsyar itu. Kalau kita kecil itu kan diingatkan ngaji itu. Kaget kalau antum maling duku, kaget duku tuh antum pikul berkarung-karung cari teman yang punya. Itu memang ada tuh. Kapan? Padang mahsyar nanti. Yang pernah ngomongin kawan, ya kayak ketemuin itu. Kita pikul itu, beban banyak. Ular Syuja'ul Aqra. Apa kata ular Syuja'ul Aqra?
Tuhanku memerintahkan aku untuk memukulmu. Yaqulu amarani Allah an adribaka ala tadayyi'i salati subhi ila tulu'i syamsi. Tuhanku memerintahkan aku untuk memukulmu lantaran kamu mengabaikan salat subuh sehingga terbit matahari. Aku memukulmu lantaran engkau mengabaikan salat zuhur hingga waktu asar tiba. Aku memukulmu lantaran mana tadi? Lantaran kamu mengabaikan salat maghrib hingga isya. Aku memukulmu lantaran engkau mengabaikan salat isya hingga fajarnya terbit. Jadi setiap memukul satu pukulan, maka mayat akan terbenam di perut bumi kiranya 70 zira dan tak henti-hentinya tersiksa sampai terjadinya hari kiamat. Kapan waktu malaikat mukul kita, Ustaz? Enggak tahu kapan, penting ada itu. Ya kan? Belum lagi pukulan malaikat itu. Langit ketujuh. Ini baru Suja'ul Aqra. Nah, kalau kita bayangkan itu macam-macam siksaan kita nanti. Tapi memang harus keyakinan kita memang harus kuat terhadap apa yang disampaikan oleh para ulama. Udah ya? Wa ammal lati tusibuhu inda khuruji minal qabri fi mauqifil qiyamah wa syiddatul hisab wa sakhatar rabbi wa dukhulin nar. Adapun hukuman yang akan diterima di waktu keluar daripada kuburnya nanti menuju padang mahsyar, yang pertama hisabnya sangat ketat. Kita tahu hisab Allah itu sangat ketat. Nanti sebelum dihisab kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, meniti jambatan Shiratal Mustaqim. Kalau orang yang baik meniti jambatan Shiratal Mustaqim itu apa? Seperti secepat kilat katanya. Wah, bayangkan di bawahnya ada ular yang api neraka. Kemudian kita terjatuh dari jambatan Shiratal Mustaqim itu berapa lama katanya? 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka itu. 70 tahun itu dikali 1 hari banding 1000 tahun berapa lama tuh? 70 tahun akhirat. 1 hari di dunia, 1000 tahunnya di dunia, 1 hari di akhirat. 1 hari aja kita disiksa itu ya. Kata Allah, siksa dia ini 1 hari aja. 1000 tahun. Bayangkan, minta disiksa 1 hari 1000 tahun. Disiksa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Wah. Tak yakin kita disiksa 1 hari, 3 hari lah. Siksa 3 hari aja 3000 tahun disiksa. Al-Quran yang mengatakan, yudabbiru amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Buka surat As-Sajdah. Itu ada. Al-Quran mengatakan perbandingan hidup di dunia dengan hidup di akhirat itu 1000 tahun. Kalau ada orang yang hidup 1000 tahun di dunia ini, berarti 1 hari. Kalau ada orang yang tersiksa 1 hari di dunia, di akhirat nanti, berarti 1000 tahun lamanya. Ada orang yang hidup 1000 tahun? Enggak ada orang yang hidup. Makanya umat Islam itu diberikan, kalau kita itu masuk surga itu karena amal kita pendek. Karena rahman Allah. Bayangkan kalau kita ini beramal baru berapa tahun? Mungkin baru 10 tahun kita beramal. Balasan surga itu kekal di dalam surga. Mana ada amal kita mampu membawa kita selama itu. Tapi karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan umur yang pendek ini Allah berikan keutamaan. Bayangkan, salat subuh lebih baik pada dunia beserta isinya. Salat zuhur Allah ampunkan dosa kita. Puasa di hari Arafah Allah ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Puasa 10 Muharram Allah ampunkan dosa yang lalu, setahun yang lalu. Puasa 6 hari di bulan Syawal seperti 1 tahun. Bayangkan, itu keutamaan menambah umur kita. Itu keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibenci oleh Allah. Kalau sudah dibenci oleh Allah ini sudah jelas kita tidak baik. Kemudian terakhir baru masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan para bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik ini. Kita bisa melaksanakan ibadah salat
mohon ingatkan juga kepada saudara-saudara kita yang belum sholat itu diingatkan. Kalau dia tidak mau, tetap kita ingatkan. Nah, kalau dia tidak mau, itu bukan urusan kita. Yang penting kita ingatkan. Paling tidak kita nggak suka apa yang ia lakukan. Itu paling tidak, itu paling lemah iman kita itu. Paling tidak kita tidak suka apa yang ia lakukan. Selemah-lemahnya iman yang memberi teguran itu dengan hati, menunjukkan kalau dia tidak suka dengan perbuatan yang lakukan. Jangan sampai di rumah kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.